Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Virtual Reality Tour, jalan-jalan virtual sambil belajar sejarah Wali Songo. Penasaran hal apa saja yang dapat kita temukan mengenai Wali Songo? Yuk ikuti aku menjelajah secara virtual beberapa tempat Sunan Wali Songo. Oh iya, video ini adalah video virtual yang bisa kamu nikmati dengan mode 360 derajat. Jadi, kamu bisa arahkan ke sekitar untuk mendapatkan pengalaman berjalan-jalan secara virtual. Kali ini saya berada di kawasan Makam Sunan Giri di Kota Gresik, Jawa Timur. Tepatnya di Desa Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri merupakan nama salah seorang wali songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik. Nama asli dari Sunan Giri adalah Muhammad Ainul Yakin. Beliau memiliki banyak nama lain yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 di Kerajaan Blambangan dan wafat pada tahun 1506 di Desa Giri. Beliau adalah putra keturunan dari Syekh Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu yang merupakan salah seorang keturunan Kerajaan Blambangan yang diperintah oleh Prabu Menak Semboyo. Bagaimana perjalanan sejarah asal mula Sunan Giri berdakwah? Terus saksikan video berikut ini yang akan mengunjungi beberapa tempat sejarah makam dari Sunan Giri. Di awal abad 14 Masehi, Kerajaan Blambangan diperintah oleh Prabu Menak Semboyo, salah seorang keturunan Prabu Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Raja dan rakyatnya memeluk agama Hindu dan ada sebagian yang memeluk agama Buddha. Pada suatu hari, Prabu Menak Semboyo beserta permaisurinya gelisah dikarenakan putri mereka satu-satunya telah jatuh sakit selama beberapa bulan. Sudah diusahakan berobat dengan mendatangkan tabib, tapi masih belum membaik. Memang pada waktu itu Kerajaan Blambangan sedang dilanda sebuah wabah penyakit. Banyak pula korban berjatuhan hingga meninggal dunia. Atas saran permaisuri Prabu Menak Semboyo kemudian mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa yang dapat menyembuhkan putrinya akan diambil menantu, dan barang siapa yang dapat mengusir wabah penyakit di Blambangan akan diangkat sebagai bupati atau raja muda. Sayembara sudah disebar ke seluruh negeri, namun tidak ada yang dapat menyanggupi mengikuti sayembara itu. Permaisuri makin sedih hatinya, sehingga raja memerintahkan seorang patih yang bernama Patih Bajul untuk mencari petapa sakti yang dapat mengobati penyakit putrinya. Hari demi hari Patih Bajul terus mencari. Pada akhirnya Patih Bajul dapat bertemu petapa sakti yang bernama Maulana Ishak. Setelah terjadinya negosiasi bahwa raja dan rakyat Blambangan mau diajak memeluk Islam, maka Maulana Ishak bersedia datang ke istana Blambangan. Maulana Ishak bersedia mengobati putri Dewi Sekardadu. Sehingga sesuai dengan janji raja, memberikan kedudukan dan menikahkan Dewi Sekardadu. 7 bulan sudah Syekh Maulana Ishak menjadi adipati baru di Blambangan. Para warga kota Blambangan mulai mengikuti dan masuk Islam. Hal ini membuat para warga mulai memperdalam ajaran Islam yang membuat Raja Prabu merasa terancam, hingga melakukan teror kepada masyarakat yang masuk Islam.
Karena kekhawatiran tersebut, kekhawatiran umat Islam terkena dampak dari teror, maka hal ini membuat Syekh Maulana Ishaq pergi dari kerajaan dalam keadaan meninggalkan Dewi Sekardadu yang sedang mengandung. 2 bulan kemudian, Dewi Sekardadu melahirkan seorang putra yang rupawan bernama Sunan Giri. Tetapi tidak genap 40 hari Sunan Giri dibuang ke samudra. Pada suatu malam di samudra tersebut, Sunan Giri ditemukan oleh seorang perempuan saudagar kaya raya yang bernama Nyai Ageng Pinati. Sunan Giri hidup bersama Nyai Ageng Pinati selama 11 tahun, yang kemudian diantarkan untuk belajar pada Sunan Ampel. Sewaktu mondok di pesantren Ampel Genta, Sunan Giri sangat akrab bersahabat dengan putra Raden Rahmat yang bernama Raden Magdum Ibrahim. Keduanya mendapatkan amanah untuk menimba pengetahuan yang lebih tinggi di negeri sebelah kepada ayah kandung Sunan Giri, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Setelah belajar bertahun-tahun, Syekh Maulana Ishaq memberi kain putih yang berisikan tanah dengan berpesan bahwa suatu saat nanti Sunan Giri akan mendirikan pesantren di sebuah daerah yang cocok dengan tanah yang diberikan ayahnya. Dalam dakwahnya mengembangkan pendidikan masyarakat secara terbuka, Sunan Giri menciptakan berbagai jenis permainan anak yang bernafaskan Islam, seperti jelungan, jamuran, gendi-gerit, dan tembang permainan anak yang meliputi padang wulan, jor, gula ganti, cublak-cublak suweng. Kedatangannya di tengah masyarakat dengan cara-cara unik dan memanfaatkan seni lokal menarik simpati dari berbagai tingkat usia yang menjadikan Islam semakin meluas. Tidak hanya itu, Sunan Giri juga memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Pada masa Majapahit, pertunjukan di masyarakat berhubungan dengan ritual-ritual keagamaan Hindu-Buddha yang berkaitan dengan tempat-tempat sakral, pilihan hari dan waktu, pemain terpilih, sesaji, dan busana khusus. Seni wayang diperkirakan sudah ada di Nusantara sejak tahun 930 Masehi. Pertunjukan wayang merupakan ritual yang berasal dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Kemampuan Sunan Giri menuangkan ide-ide kreatif dalam menyebarkan Islam melalui pendidikan dan seni budaya telah menjadikannya sebagai seniman yang memanfaatkan seni untuk agama. Kreasinya membuat permainan anak, membuat tembang yang berisi pesan-pesan moral, dan menambahkan lakon-lakon dalam seni wayang yang mengandung nafas keislaman. Sunan Giri patut menjadi teladan yang patut untuk dicontoh. Prinsip dakwah yang disampaikan para wali songo seiring dengan ajaran agama yang menjunjung nilai-nilai akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Wah, menarik bukan cerita-cerita dakwah, asal-usul, sejarah, dan teladan yang dapat kita peroleh dari jalan-jalan virtual hari ini? Yuk, terus semangat, saksikan jalan-jalan virtual sambil belajar wali songo lainnya.